Di sebuah sudut terpencil di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah tua yang menyimpan sejuta misteri di dalam dinding-dindingnya yang retak. Rumah itu berdiri megah di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi, menyelimuti bangunan itu dengan bayangan yang menakutkan di bawah cahaya bulan purnama. Rumah itu telah kosong selama puluhan tahun, dibiarkan terbengkalai oleh waktu dan mungkin oleh takdir sendiri. Kisah tentang rumah tua itu tersebar luas di kalangan penduduk setempat. Mereka menghindarinya seperti wabah, percaya bahwa rumah itu berhantu atau bahkan lebih buruk lagi, menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk gaib yang menunggu dengan sabar untuk menghantui siapapun yang berani melangkah masuk ke dalamnya. Namun, di balik rasa takut dan legenda urban yang berkembang, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu pada masa lalu. Kisah dimulai pada tahun 1950-an, ketika keluarga Wilson baru saja pindah ke kota kecil itu. Keluarga Wilson terdiri dari James, seorang arsitek yang ambisius, istrinya Elizabeth yang ramah, dan putri mereka, Emily yang berusia 10 tahun. Mereka mencari rumah yang sesuai dengan anggaran mereka dan menemukan rumah tua itu di bagian kota yang jarang dilalui. Meskipun agak tertutup oleh pepohonan dan semak belukar yang menjalar, rumah itu memiliki daya tarik yang tak terbantahkan bagi James dan Elizabeth. Rumah ini memiliki karakter, kata James dengan senyum lebar ketika mereka mengelilingi halaman depan yang dipenuhi rerumputan. Elizabeth mengangguk setuju, meskipun ada kilatan ketakutan di matanya. Tapi, apakah tidak sedikit terlalu menakutkan? James hanya tertawa. Kita bisa merenovasi ini menjadi tempat yang indah. Lihat saja potensinya. Mereka memutuskan untuk membeli rumah itu tanpa banyak pertimbangan lebih lanjut. Bagi James, ini adalah tantangan untuk membuktikan keahliannya sebagai arsitek. Bagi Elizabeth, itu adalah peluang untuk memulai hidup baru di tempat yang tidak terlalu dipenuhi dengan kenangan lama. Pekerjaan renovasi dimulai dengan semangat tinggi. James dan beberapa pekerja konstruksi mulai membersihkan dan memperbaiki rumah yang sudah tua itu. Mereka menemukan berbagai barang antik yang tersembunyi di bawah debu, seperti lampu gantung kristal yang indah dan lantai kayu yang ternyata masih dalam kondisi baik. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh keluarga Wilson, pertanda aneh yang muncul selama proses renovasi. Pertama, itu adalah suara langkah kaki yang terdengar di malam hari di lantai atas, meskipun tidak ada yang berada di sana. Emily seringkali bangun dari tidur dan mendengar suara-suara itu, tetapi James dan Elizabeth selalu menghiburnya dengan alasan bahwa itu hanya rumah tua yang mengatur ulang dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan bahkan oleh James yang skeptis. Salah satu pekerja konstruksi bahkan mengklaim bahwa dia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan yang gelap ketika dia bekerja sendirian. Satu-satunya waktu ketika rumah itu terasa hidup adalah saat James dan Elizabeth mengadakan pesta malam untuk merayakan penyelesaian renovasi utama. Mereka mengundang semua tetangga mereka dan beberapa teman dari kota tetangga untuk merayakan peristiwa penting ini. Malam itu, di bawah cahaya lilin dan di antara ornamen-ornamen antik yang dipamerkan, tamu-tamu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa mengeluh merinding sepanjang malam, meskipun suhu ruangan cukup hangat. Yang lain mengklaim melihat bayangan yang bergerak di lorong-lorong gelap. James dan Elizabeth mencoba menjaga suasana tetap ceria, tetapi mereka sendiri merasa terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa mereka identifikasi. Seolah-olah rumah itu sendiri menolak untuk menerima kehadiran mereka di dalamnya. Misteri yang mengelilingi rumah tua itu semakin membingungkan keluarga Wilson. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu, mengunjungi perpustakaan kota dan berbicara dengan warga tua yang mungkin masih ingat masa lalu tempat itu. Mereka menemukan bahwa rumah itu dulunya dimiliki oleh seorang tuan tanah kaya raya pada abad ke-19 yang meninggal secara misterius di dalamnya. Kabarnya,
Dia adalah seorang pria yang sangat sombong dan tidak disukai oleh penduduk setempat. Seiring waktu, lebih banyak cerita gelap terungkap. Ada yang mengatakan bahwa seorang pelayan rumah itu bunuh diri di lantai atas setelah melihat bayangan mengerikan di salah satu cermin antik. Yang lain menceritakan tentang suara jeritan yang terdengar di malam hari, yang dikatakan berasal dari ruang bawah tanah yang lama terlupakan. Semua cerita itu memberikan kontribusi pada aura yang semakin menakutkan di sekitar rumah tua itu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan hidup dalam ketegangan yang tidak tertahankan, keluarga Wilson membuat keputusan untuk pindah dari rumah itu. Meskipun James dan Elizabeth tidak ingin mengakuinya di depan tamu mereka atau bahkan satu sama lain, mereka tahu bahwa rumah itu tidak bisa menjadi rumah bagi mereka. Emily, yang selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres meskipun belum bisa mengatakannya dengan kata-kata, merasa lega dengan keputusan orang tuanya. Pindah dari rumah tua itu tidak mudah. Mereka harus menghadapi kerugian finansial karena tidak bisa menjual rumah dengan harga yang diharapkan. Tetapi bagi mereka, harga yang lebih penting adalah ketenangan pikiran mereka sendiri. Setelah meninggalkan rumah itu, mereka tidak pernah lagi menyentuh topik itu dalam percakapan sehari-hari mereka. Mereka memilih untuk melupakan pengalaman mengerikan mereka di rumah tua itu dan mencoba untuk memulai hidup baru di tempat lain. Rumah tua yang menyeramkan itu tetap menjadi misteri bagi kota kecil itu. Beberapa tahun setelah keluarga Wilson pindah, rumah itu dijual kepada pengembang lokal yang berencana untuk merobohkannya dan membangun apartemen baru di atas tanah yang kosong itu. Namun, saat pekerja konstruksi memulai proyek mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ruang bawah tanah yang lama terlupakan. Di dalamnya, mereka menemukan peti berisi barang-barang kuno yang diyakini milik tuan tanah asli rumah itu. Ada surat-surat tua, kalung mutiara yang indah, dan sebuah jurnal pribadi yang memuat catatan sehari-hari sang tuan tanah. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka jelaskan, jejak-jejak kaki basah di lantai bawah tanah. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja meninggalkannya, misteri rumah tua itu tetap menjadi tanda tanya besar bagi penduduk kota kecil itu. Apakah rumah itu benar-benar berhantu, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di dalam dinding-dindingnya yang retak? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tetapi satu hal yang pasti, cerita tentang rumah tua yang menyeramkan itu akan terus hidup di antara generasi demi generasi, menunggu untuk diceritakan kembali kepada siapapun yang berani mendengarkannya di bawah cahaya bulan purnama.